Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video kali ini saya akan melakukan pembongkaran pada motor Supra Fit lama ya teman. Jadi di sini di kasus motor ini tuh terjadi kebocoran klep di bagian in. Ini tadi sudah aku tes, sudah aku cek untuk celah klepnya, dan celah klep tidak ada masalah, tapi kompresi itu masih bocor ya, atau balik ke area karbu. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Kita pasang ini deh, kita cek dulu untuk bagian busi ya, ini untuk memastikan lagi. Jadi untuk teman-teman yang menemui hal seperti ini, kita tes juga untuk bagian busi pertama-tama. Oke. Jadi di bagian busi itu kompresinya kecil ya teman-teman, dan juga di bagian karbu itu terlalu ngosos. Jadi kita pasang lagi untuk membuktikan suara ngososnya ya. Ya, coba kita ini teman-teman dengarkan suara ngososnya. Jadi suaranya itu terlalu ngesos teman-teman, seperti itu. Bisa ini sudah diperhatikan untuk bagian klepnya itu bocor. Jadi kita bongkar dan kita cek lebih dalam lagi bagian mana yang bermasalah. Oke, lanjut proses pembongkaran. Ya, langkah pertama kita buka dulu untuk bagian knalpotnya menggunakan kunci T10, dan juga untuk belakang menggunakan kunci 12 ya teman-teman. Lanjut kita buka manifold menggunakan kunci 8, jangan lupa buka semuanya ya, karena kita mau melepas headnya. Dan juga kita buka untuk tutup timingnya menggunakan kunci T10. Setelah itu kita agak singkirkan dulu karbunya. Juga kita buka untuk baut tutup magnet guna untuk mengetopkan timingnya ya teman-teman. Dan juga jangan lupa cek rantai kampatnya sebelum kita bongkar, kendor ataukah masih bagus. Setelah itu kita buka baut timingnya menggunakan kunci T8 ya teman-teman. Oke, lanjut kita kendori dulu untuk baut roll rantai kampatnya, dan juga kita kendori untuk baut penahan blok dan juga penahan head dengan blok menggunakan kunci 8 ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah atau tidak terlalu kencang waktu kita setelah pembongkaran di bagian headnya. Oke, lanjut kita buka untuk baut headnya menggunakan kunci 10. Di sini saya menggunakan kunci ring 10 ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan kunci shock 10 juga bisa. Oke, lanjut kita buka congkel sedikit. Jadi seperti ini teman-teman untuk klepnya. Pasang ya. Kita cek. Untuk pistonnya sekalian kita periksa. Jadi kalian kita periksa ya untuk resernya apakah ikut api juga apa enggak, karena kepalang dibongkar, jadi sekalian kita periksa juga ya.
Jangan lupa ini ditutup teman-teman ya. Jadi tergantung jika ini klip pen piston ini lepas, itu tidak masuk ke dalam crankcase. Kita dorong sedikit dari sini. Dan seperti ini ya susunan ini tuh selanya. Untuk pistonnya cukup lumayan parah ini. Lanjut kita cek untuk di bagian ini ya. Kita bongkar, kita cek untuk di bagian klepnya apakah bagus atau tidak. Karena yang tadi terjadi masalah ini di bagian klep ini kita coba putar dulu. Nah. Tuh. Di sini tuh seperti itu ya. Oke, lanjut kita bongkar. Kita bongkar dulu untuk bagian ini ya. Ini klepnya. Oh, ini aneh teman-teman. Telan bautnya. Kita cabut dulu dari bagian asnya. Jangan lupa perhatikan juga untuk pemasangan ini teman-teman ya, jangan sampai terbalik nanti. Ini nah ini jangan sampai terbalik ya. Nah, ini sampai hitam sekali ini. Jangan sampai terbalik, jadi posisinya nanti pemasangannya seperti ini. Nah seperti ini ya, jangan sampai terbalik seperti ini. Oke, untuk pelatuk klepnya masih bagus ya teman-teman. Untuk noken asnya juga masih bagus, noken asnya belum ada kecacatan, teman-teman, sampai hitam. Ganti oli hanya marketing teman-teman. Oke, kita lepas ya. Jadi untuk penahanan bawah kita berikan kain biar tidak ada kecacatan. Kita berikan kain seperti ini. Kita taruh ini kunci 12T endek, kita pukul. Pastikan untuk kuku klepnya juga harus genap 2 ya, jangan sampai kurang, nanti kurang lagi. Nah, kita cek tes siapa. Dan ini sebenarnya jeber ini untuk bagian ini ya, nanti akalin. Nah nih teman-teman, bisa terlihat jelas. Nah, dulu ini kan tuh bagian settingnya, tuh bagian settingnya ya, ada ganjalan. Nah satu ada ganjalan, dan juga ini ada di bagian setting ini sudah terlalu dalam ya, jadi ini tuh biarpun dia rapat tapi di sini masih ini ya, dia masih ngopos di bagian pinggir karena di sini terlalu dalam teman-teman. Nah jadi di sini tengahnya seperti gantung ya. Nah, dan untuk ini bagian ek di kepalanya ini jeber ini teman-teman, jeber, alhasil dia nggak bisa tuh mana ininya. Nah, alhasil dia nggak bisa lolos. Nah,
masih setelah itu ini nyeper gantung. Jadi kalau kita paksakan untuk untuk mengeluarkan seperti ini tanpa kita kikis dulu terlebih dahulu di bagian sini, bisa-bisa bos klepnya yang pecah. Jadi bagaimana cara kita untuk mengikis? Kan di sini gerinda juga nggak bisa ya, nggak mungkin masuk. Jadi kita menggunakan bor tuner teman-teman. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini caranya. Kita tuner di bagian kepalanya, jangan sampai kena batang dalam ya. Kita tuner di bagian pinggir-pinggirnya saja teman-teman. Oke, setelah benar-benar ini, nah itu kan bisa keluar dengan sendirinya, padahal belum kutarik ini tadi. Matikan dulu tunernya. Nah, tuh. Jadi di bagian ini, bagian klep ini yang atas ini itu ceper. Untuk klepnya masih tebal ini. Nah, jadi karena bagian seating ini tuh sudah terlalu mendem, tuh di situ. Jadi gantung ya tuh. Jadi alhasil dia masih terjadi kebocoran. Jadi ini nanti aku bersihkan dulu, aku sekir dan juga ini aku scrub lagi untuk bagian seatingnya. Jadi seperti apa penyekrapannya, kita lanjut di ini ya. Kita bersihkan dulu baru kita lanjut untuk penyekrapan. Oke. Jadi ini setelah aku bersihkan dan untuk seating klepnya di sini terlihat ya teman-teman. Lihat nggak tuh? Jadi seating klepnya tuh ini lebih ini tuh mana ya, itu dulu nggak jelas ya. Nah tuh bagian sini ini mendam dan juga minta di scrub lagi ya. Jadi kalau motor teman-teman seating klepnya seperti ini sudah dipastikan bisa berakibat bocor seperti yang di video sebelum kubongkar tadi ya. Tadi ini mau tak scrub dulu, tak buang untuk bagian yang berlebihan ini yang atas. Jadi masih ini ya, seatingnya itu masih bisa digunakan. Untuk cara kerjanya sama seperti kita mendem klep ya, atau mendem seating klep. Jadi kita scrub untuk bagian atas tanpa harus mengganti seating klep teman-teman. Di sini saya menggunakan alat scrub seperti ini ya. Ini tuh apa namanya, cuk bor 12 mili ini. Buat pegangan saja biar enak. Oke, sebelum kita lakukan penyekrapan, kita ukur dulu ya. Kita paskan dulu. Jangan sampai berlebih teman-teman. Oke, kita ukur dulu. Sebelum kita akan tuh ya, kelihatan ya bekasnya. Oke, kita lanjut. Ini sengaja aku putar pakai manual teman-teman ya, biar nggak terlalu makan terlalu banyak dan juga nggak terlalu miring. Nah, oke, jadi seperti itu ya, yang sudah di ini scrub. Oke, dan seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, tuh ya, jadi kita tidak perlu sulit ataupun tidak harus ke tukang bubut untuk penyekrapan, dan masih bisa menghemat biaya karena kita tidak harus mengganti seating klep. Jadi untuk seating klepnya masih menggunakan seating klep lama, tapi kita scrub di sini ya. Oke, lanjut untuk proses penyekiran, terus nanti kita pasang ya. Untuk bagian head selesai. Nah, kita cek juga untuk di bagian bloknya.
karena ini kemarin kan sekalian nih untuk nih terjadi kebocoran ya. Tuh pistonnya bagian bawah kosong, kita cek juga untuk bagian ring sehernya apakah masih aman atau tidak. Oh tuh ring sehernya aja udah tipis teman-teman, tuh kelihatan ya. Oh, tipis. Sudah dipastikan ini tuh minta ganti ring seher ini. Nah, perbedaannya dari ring pertama dengan ring kedua, ini yang ring atas ya, ini yang ring kedua, kompresi pertama nih. Tuh ya, beda ya. Bedanya sangat jauh ketebalannya. Kalian kita lepas semua. Cek satu-satu. Ini memang sengaja nggak kubongkar dulu ya teman-teman. Kemarin maksudnya tuh nggak aku lepas dulu untuk ring sehernya biar teman-teman juga menyaksikan ya langsung. Untuk ininya masih lumayan lah, masih lumayan bagus untuk bloknya. Terjadi sepalang dikit tapi nggak banyak ya, lumayan sih. Kita tes untuk di bagian yang ring tertebal tadi ya, ini yang ring kedua ini. Yang paling tebalnya segitu tuh. Tuh kerenggangannya. Ini apa sih berapa kemarin 75. Nih. Kita cek untuk di ring yang pertama tadi ini. Ini kurasa tambah blong teman-teman. Nah, blong. Oke, jadi ini udah perhatikan. Proses selanjutnya kita sekir dan juga ganti ring, lanjut kita pasang ya. Oke, lanjut ku sekir dulu ya. Ya oke teman-teman, jadi ini sudah saya bersihkan dan juga sudah ini ya, tinggal proses pemasangan. Untuk headnya sudah saya sekir dan juga scrub. Lanjut kita proses perakitan ya teman-teman. Nah, kita pasang dulu untuk noken asnya. Lanjut kita ini ya terapkan untuk pelatok klep sendiri. Ini sama saja ya, kanan kirinya sama saja, hanya in atau X-nya sama saja. Sedikit menanduk. Oke, dan untuk pemasangan ini dekompresinya ini jangan sampai terbalik ya teman-teman, jangan sampai terbalik seperti ini ya. Nah, pemasangannya seperti ini ya teman-teman untuk pemasangan dekompresinya. Dan untuk ini, untuk pen platoknya juga jangan sampai terbalik. Di sini ada drat, sebelah drat sebelah polos. Nah, jadi yang kita masukkan itu yang polos ya, yang drat itu di bagian luar. Nanti kalau terbalik susah, nanti kalau mau ngeluarin jangan lupa diberi pelumas. Ini jangan dipaksa ya teman-teman. Usahakan benar dulu baru kita dorong, jangan dipaksa nanti bengkok. Oke, juga dikemas. Ini agak kencang ini.
selesai kita dorong sampai mentok ya. Jadi seperti itu untuk pemasangan dari bagian headnya ya, dari bagian open as dan juga pelatuk juga dekompresinya jangan sampai terbalik teman-teman. Lanjut kita tes untuk ini, untuk rangkaian saya ganti baru atau 5. Cara pengetesan ini seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan resernya, lalu kita masukkan ininya, pistonnya ya, biar terang. Nah, tuh ya, situ rapat ya, kita selesai sedikit tapi ya tuh rapat, masih ada keraknya di sini. Yuk kita tes. 1, tuh rapat juga ya. Untuk ring olinya ini pasti rapat ya, sama saja. Jadi kita lanjut untuk proses pemasangan blok. Untuk ini sebagian bloknya saya lem sebelah saja teman-teman. Bukan apa bang, cuma ratapan aku. Jangan lupa untuk pemasangannya sendiri nih ya, bersilang ya atau berlawanan. Dari ring 1 ke ring 2 ke ring 3 ke ring 4 itu berlawanan semua ya teman-teman. Kalau dibuktikan nanti ya jadi ini ya, jadi bocor. Nah, untuk ring kompresi yang kedua ini kita pilih, kita pasang untuk bagian ring yang tajam. Nah di sini tajam. Nah yang ini ada yang di sini ada jenis dua jenis ya. Kadang ada yang warna agak ke apa namanya, keemasan gitu. Di sini untuk ring ini putih hitam. Nah, jadi ini yang untuk ring keduanya itu di warna hitam teman-teman. Seperti ini. Atau bisa juga membedakan dari yang tajam sama yang enggak. Nah untuk yang ini tidak tajam untuk di bagian tepinya teman-teman. Yang ada tulisannya itu di bagian atas ya teman-teman. Nah itu yang ada tulisannya itu di bagian atas ya teman-teman. Jangan lupa dikasih pelumas biar lisin. Untuk bloknya juga kita kasih pelumas sedikit teman-teman. Dan pistonnya juga. Kita masukkan peran sampai benar-benar masuk teman-teman. Kita cek ada yang sudah apa enggak. Lanjut kita pasang di blok ya. Jangan lupa kita beri pelumas ya teman-teman untuk di bagian setang sehernya. Lalu kita pasang klipnya. Jangan lupa kita kasih kain ya untuk di bagian crankcase supaya kalau klipnya itu lepas atau lotnya itu tidak masuk ke bagian crankcase dalam ya teman-teman. Ya untuk antisipasi saja sih teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan kain atau enggak itu terserah ya.
Jangan lupa sebelum memasukkan blok kita keluarin dulu untuk rantai keempatnya. Biasanya tuh ada yang lupa juga, rantai keempatnya belum terpasang. Dan langsung kita beri baut penahan bloknya. Karena di motor Supra ini ada baut penahan bloknya ya teman-teman, sama kayak di motor Smash. Itu juga sama ada baut penahannya. Dan juga kita pasang rollnya terlebih dahulu. Jangan sampai lupa untuk pasangan rollnya ini. Maaf teman-teman, suara saya ini agak sedikit ini kurang sehat ini. Jadi kita putar-putar sampai top supaya tidak. Lanjut kita pemasangan head. Sebelum kita pemasangan untuk di bagian head, kita beri lem dulu untuk di perpaknya untuk menghindari kebocoran teman-teman, supaya tidak rembes olinya. Jangan lupa juga kita pasang untuk baut penahan blok dan juga headnya. Cukup kita pasang saja, jangan terlalu kita kencangi. Lanjut kita pasang untuk bagian tutup headnya ya teman-teman, karena di motor Supra ini untuk tutup headnya ini bisa ya teman-teman, beda dengan motor-motor lainnya. Setelah itu kita lanjut pasang murmurnya dan juga kita kencangi menggunakan kunci shop 10 ya teman-teman. Jangan lupa untuk pengencangan sendiri kita lakukan secara bersilang teman-teman. Jangan kita kencangi salah satu dulu, tapi kita kencangi secara bersilang supaya kencangnya itu benar-benar merata ya teman-teman, biar tidak terjadi slip. Cukup kita kencangi ini ya, sekiranya cukup kencang, jangan kelewat kencang, nanti bisa jebol untuk dratnya. Oke, setelah semuanya benar-benar kencang, kita kencangi juga sama untuk baut rollnya dan juga baut penahan head dan juga baut penahan bloknya kita kencangi semua ya teman-teman. Kalau tadi gigi timing Supra, nah ini di depan ya, ini arahnya ke depan seperti ini ya teman-teman. Kalau dirasa kurang pas, kita geser menggunakan obeng ya. Jangan sampai lebih satu mata ataupun kurang dari satu mata teman-teman. Jadi seakan benar-benar pas untuk gigi timingnya. Kita kencangkan sampai benar-benar pas ya, jangan sampai benar-benar kencang, jangan sampai kendor. Oke, nah jadi untuk posisinya seperti itu ya. Untuk posisi topnya, titik ini ketemu dengan di sini ada coaan. Oke, lanjut kita pasang untuk bagian tutup gigi timing. Nah di sini ada coaan ya teman-teman, tuh. Karena ini patah. Nah ini ketemunya tadi di bawah teman-teman. Ya, nah ini sebenarnya dia stoppernya di sini. Nah di sini. Karena ini udah patah, jadi ya kita main kira-kira aja. Atau ya nggak kira-kira sih. Maksudnya tetap kita ini ya, apa namanya, posisikan seperti semula. Oke. Lanjut kita pasang untuk sebelah sana ya. Ini belum kupasang sebenarnya teman-teman. Ini hanya simulasinya seperti ini, karena ini di sana dia balnya nanti ketemunya di sini teman-teman. Oke, kita pindah ke arah sana ya. Ini kemarin bautnya satu menggunakan baut 10, satu menggunakan baut
8 ya, banyak kepala 8. Ya secara motor ini ya teman-teman, motor tua ya seperti ini ya. Jangan lupa kita setel lagi kerenggangan celah klet. Untuk kerenggangan sendiri di sini saya menggunakan celah 0,10 untuk in dan juga untuk X sama 0,10. Saya kasih angka kembar. Kita masukkan benar-benar masuk ya, biar tidak selip. Ini sudah saya bersihkan juga ya untuk karburatornya. Satu kita lanjut pasang knalpotnya. Oke, setelah selesai kita isi dulu minyaknya karena kemarin minyaknya itu saya kuras. Oke, jadi ini setelah aku isi minyak, kita tes dulu untuk kompresinya ada apa enggak. Kompresinya besar ya teman-teman. Nah ini dulu tes apinya. Oke, apinya ada. Lanjut kita tes hidupkan teman-teman, sambil nunggu bensinnya turun ya. Kita tes dulu juga untuk ininya apa namanya, olinya. Pastikan olinya ini mengalir ya teman-teman. Enggak tuh. Kelihatan enggak ya alinya? Duh. Itu alinya alir, cuman nggak ter, cuman alinya naik tuh. Oke, kita pasang kembali setelah nah itu alinya alir ya. Nah kita jadi teman-teman banjir. Wah, kalau saya kata gimana?
Oke, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Kita cek satu persatu bagian mana yang bermasalah. Ini suara agak ngeceng nih dari rantai klepnya teman-teman, rantai keempat. Karena untuk yang punya motor sendiri minta yang penting hidup. Kita jangan mengganti yang tidak yang lain-lainnya. Jadi ya terpaksa nggak aku ganti untuk rantai kacangnya, cuman saya akalin, saya kencangi lagi untuk per pendorongnya. Ya gimana juga kita harus mengikuti permintaan konsumen karena mereka yang membayar ya teman-teman. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula. Dan juga jangan lupa jika belum subscribe silahkan subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu update video-video terbaru dari saya. Dan jika ada pertanyaan atau request bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.